Zaman dulu, ketika kalian menginginkan sesuatu dari orang lain, kalian harus menukarkannya dengan barang yang diinginkan orang tersebut. Kebayang nggak tuh ribetnya? Misalkan, kalian pengen ayam nih. Lalu kalian tanya ke orang yang punya ayam. Bro, gue mau ayam lu nih, bisa nggak? Lalu yang punya ayam jawab, boleh bro, tapi gue mau kalkun. Ada nggak bro? Nah, ribet banget kan? Harus nyari kalkun dulu. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Menilik berbagai sumber nih, sebenarnya asal pasti uang tidak diketahui. Tetapi diyakini telah ditemukan di zaman Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sebelum uang menjadi alat pembayaran yang sah, orang melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Namun, sistem tukar-menukar barang ini dianggap tidak efisien dan sulit digunakan. Karena kedua belah pihak harus memiliki sesuatu yang diinginkan pihak lain. Uang memecahkan masalah ini dengan menyediakan alat tukar umum yang dapat digunakan untuk membeli apapun yang tersedia dalam beberapa nominal. Bentuk uang pertama dibuat dari logam mulia seperti emas dan perak. Logam-logam ini dipilih karena langka, tahan lama dan mudah terbelah. Koin juga dicetak yang memudahkan pengangkutan dan penggunaan uang. Seiring waktu berjalan, bentuk uang kemudian berkembang. Bentuk uang kertas pertama, IOU, menggunakan uang koin emas dan perak sebagai bentuk jaminannya. Namun saat ini, sebagian besar negara menggunakan uang fiat yang tidak didukung oleh komoditas fisik apapun. Mata uang fiat dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima sebagai alat tukar karena merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui secara resmi oleh berbagai belahan dunia. Uang bisa dibilang telah memainkan peran penting dalam perkembangan manusia. Keberadaan uang sebagai sebuah alat transaksi yang diterima secara universal telah memungkinkan spesialisasi tenaga kerja dan pertumbuhan perdagangan terjadi secara cepat dan dinamis. Dengan adanya satuan tukar yang sama dan disetujui oleh semua pihak, hal ini menyederhanakan langkah transaksi antar pelaku ekonomi yang mana secara tidak langsung juga membantu mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pada poin sebelumnya, aku sudah sempat singgung tentang sistem tukar-menukar barang yang telah dikenal dengan istilah barter. Barter pada dasarnya bentuk kesepakatan antar dua individu untuk menukarkan benda yang menjadi miliknya dengan milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian saja, guna memperoleh sesuatu hal, baik produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebelum uang tercipta, orang juga menggunakan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa metode yang paling umum dilakukan. Yang pertama, barter. Ini adalah pertukaran langsung barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Misalnya, seorang petani mungkin akan menukar sekarung gandum dengan seekor kambing. Kedua, kredit. Ini adalah janji untuk membayar barang atau jasa di kemudian hari. Misalnya, seorang pedagang mungkin mengizinkan pelanggan untuk membeli barang secara kredit dan kemudian membayarnya pada akhir bulan. Sistem ini juga masih terjaga hingga saat ini, seperti kredit rumah, kendaraan, bahkan kebutuhan mendasar. Selanjutnya, utang. Ini adalah kewajiban untuk membayar kembali sejumlah uang yang telah dipinjam. Misalnya, seorang petani mungkin meminjam uang dari bank untuk membeli benih dan kemudian membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga dari waktu ke waktu. Selain sistem transaksi tersebut, dikenal pula metode pengukuran nilai untuk menentukan nilai dari barang yang akan ditukar. Nah, ini nih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di berbagai daerah dan biasanya setiap daerah itu berbeda metodenya. Metode pengukuran nilai ini tidak sempurna tetapi memenuhi tujuannya sampai uang ditemukan. Untuk mempermudah pemahaman kalian, aku akan berikan contoh situasi bagaimana orang mengukur nilai sebelum uang ada. Gandum.
Gandum adalah satuan ukuran umum di Mesir kuno. Misalnya seorang pekerja mungkin dibayar 1 gantang gandum per hari. Garam juga merupakan satuan pengukuran yang umum di zaman kuno. Misalnya seorang budak mungkin bernilai 1 pon garam. Ternak adalah unit pengukuran umum lainnya di zaman kuno. Misalnya seekor sapi mungkin bernilai 10 domba. Tentunya beberapa hal ini hanyalah beberapa contoh bagaimana orang mengukur nilai sebelum uang ada. Metode khusus yang digunakan bervariasi dari budaya ke budaya yang lainnya. Aku yakin kalian semua setuju bahwa uang adalah bagian yang kompleks dan penting dari kehidupan kita. Keberadaan uang telah memungkinkan kita untuk memperdagangkan barang dan jasa dengan lebih efisien, memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup kita, dan telah membantu mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa uang akhirnya diciptakan dan ditetapkan sebagai alat standar pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Orang menggunakan uang sebagai standar pertukaran karena perdagangan dengan menggunakan uang adalah cara yang nyaman dan efisien untuk memperdagangkan barang dan jasa. Uang adalah alat tukar umum yang diterima oleh semua orang, terlepas dari lokasi atau status sosial mereka. Hal ini memudahkan untuk membeli dan menjual barang dan jasa tanpa harus melakukan barter atau mencari seseorang yang bersedia menukar apa yang kamu miliki. Selain itu, uang adalah penyimpanan nilai yang lebih stabil. Artinya, nilainya tidak berfluktuasi sebanyak nilai barang dan jasa. Ini menjadikannya cara yang baik untuk menyimpan uang untuk masa depan atau untuk berinvestasi dalam bisnis atau aset lainnya. Salah satu hal pasti, uang adalah satuan hitung. Ini berarti uang dapat digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Tentunya hal ini akan memudahkan untuk membandingkan harga dan membuat keputusan yang tepat untuk pembelian. Untuk semua alasan ini, uang sudah menjelma menjadi komponen penting dari ekonomi modern. Ada beberapa faktor yang membuat uang menjadi komponen penting dalam aktivitas perekonomian modern. Di antaranya, kenyamanan. Uang adalah cara untuk memperdagangkan barang dan jasa, mudah dibawa dan digunakan, dan diterima oleh semua orang. Efisiensi. Uang membuat lebih efisien untuk memperdagangkan barang dan jasa. Ini menghilangkan kebutuhan untuk barter yang bisa memakan waktu dan terbilang sulit. Stabilitas. Uang adalah penyimpan nilai yang stabil, ini menjadikannya cara yang baik untuk menghemat uang untuk masa depan. Meski memegang peranan yang begitu penting, besar kemungkinan uang fisik akan digantikan dengan barang lain atau berubah bentuk di masa depan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Munculnya mata uang digital. Mata uang digital seperti Bitcoin sudah digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan pembayaran. Mata uang ini bukan objek fisik dan dapat ditransfer dengan cepat dan mudah melalui internet. Nah, hal ini nih membuat mereka menjadi pengganti potensial untuk bentuk uang tradisional. Meningkatnya penggunaan mobile payment, pembayaran seluler seperti Apple Pay dan Google Pay menjadi semakin populer. Layanan ini memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran dengan smartphone mereka, membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk membayar barang dan jasa, dan pada akhirnya dapat mengarah pada adopsi mata uang digital secara luas. Penurunan jumlah uang tunai. Penggunaan uang tunai menurun di banyak negara. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, termasuk maraknya pembayaran digital dan meningkatnya risiko keamanan yang terkait dengan membawa uang tunai. Jika penggunaan uang tunai terus menurun, dapat menyebabkan kebutuhan akan bentuk uang baru. Tentu saja mungkin juga uang akan terus digunakan di masa depan, akan tetapi faktor-faktor yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kemungkinan besar uang fisik akan tergantikan oleh barang lain di masa depan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Uang yang selama ini kita gunakan rupanya punya banyak sisi dan perjalanan panjang sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang. Uang bisa dibilang menjadi alat pendukung aktivitas ekonomi yang tidak atau belum tergantikan untuk masa yang sangat panjang. Meski di tengah gempuran teknologi ataupun sistem pembayaran digital, uang fisik masih berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya.
Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.